Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini. Sebelumnya, mari kita bersama bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat terus melangkah dalam anugerah-Mu, merasakan dan menikmati rahmat-Mu dalam hidup kami, dan terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sejenak kami akan meneduhkan hati kami untuk bersama membaca sabda Tuhan di dalam Alkitab, dan kami mohon agar Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk memiliki kepekaan, mendengarkan dan mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini diambil dari Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, sebuah kisah yang saya yakin juga adalah kisah yang sering Bapak Ibu baca, atau sering Bapak Ibu dengar, atau paling tidak kisah yang Bapak Ibu sering ketahui. Kisah ini merupakan kisah di mana Abraham dan Allah bercakap-cakap setelah Allah menyampaikan atau memberitahu Abraham rencananya terhadap Sodom dan Gomora. Dan seperti kita tahu, dalam kisah ini dikisahkan bagaimana Abraham dalam percakapan dengan Allah mencoba untuk melakukan bargaining atau tawar-menawar dengan Allah. Abraham menawar bagaimana kalau ada 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, apakah Allah tetap akan menghukum kota itu? Lalu Allah mengatakan tidak, dan itu ditawar dari 50, 45, 40 orang, 30 orang, 20 orang, sampai akhirnya 10 orang. Sayangnya seperti kisah yang kita tahu kelanjutannya, bahwa bahkan tidak sampai 10 orang benar ada di kota Sodom dan Gomora. Akhirnya seperti yang kita tahu juga, Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Allah. Namun saudara terkasih, saya ingin kita melihat satu kalimat kunci dalam membaca kisah Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Dan inilah yang menyebabkan saya untuk memberi judul perenungan ini atau sapaan rohani hari ini, yaitu Tuhan tidak mengingkari dirinya. Kalimat kunci yang saya maksud ada di ayat 25 dalam perkataan Abraham. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Di dalam perjanjian lama kita mengetahui ada begitu banyak pernyataan Allah sebagai Allah yang adil, hakim segenap bumi. Dan Allah yang maha adil itu pasti akan menghukum dengan adil pula. Tidak mungkin Allah yang maha adil akan menaruh penghukuman, akan melakukan penghukuman secara tidak adil, karena Allah maha adil. Dan pernyataan inilah yang disampaikan oleh Abraham dan dikembalikan kepada Allah dalam percakapan dua pihak ini. Dan sama seperti dalam kisah Kejadian 18 ayat 16 sampai 33 ini, karena Allah maha adil, maka Allah tidak akan mengingkari jati dirinya. Dan untuk alasan yang samalah di dalam perjanjian baru, melalui karya Yesus Kristus, kita mengenal kasih Allah. Bahkan dalam perjanjian baru juga disebutkan Allah adalah kasih.
Karena Allah Maha Kasih, karena Allah adalah kasih itu sendiri, maka ia tidak akan mungkin mengingkari dirinya. Ia tidak mungkin melakukan sesuatu yang berasal dari sebuah tindakan yang bukan karena kasih. Karena Allah Maha Kasih, karena Allah adalah kasih, maka segala tindakan, segala karya yang Allah lakukan pastilah didorong oleh kasih. Karena Allah tidak dapat mengingkari dirinya. Itulah mengapa ada satu pernyataan menarik yang selalu saya ingat sampai sekarang. Kalau misalnya saudara ditanya, apa yang tidak dapat dilakukan oleh Allah? Satu pertanyaan yang menarik, bukan? Kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Allah bisa melakukan segala sesuatu. Maka pertanyaan ini seakan-akan menggugat keyakinan itu. Kalau saudara ditanya, apa yang tidak bisa Allah lakukan? Jawaban yang menarik dari pertanyaan ini adalah, saudara sekalian, ada satu hal yang Allah tidak dapat lakukan. Wah, apa itu? Allah tidak dapat berhenti mencintai ciptaannya. Saudara terkasih, itulah jati diri Allah. Allah adalah kasih dan Allah tidak mengingkari jati dirinya. Allah tidak mengingkari siapa dirinya. Itulah mengapa Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita yang percaya beroleh keselamatan. Dan itu dilakukan. Allah menempuh sejauh itu. Untuk apa? Untuk menunjukkan konsistensinya akan siapa dirinya. Allah adalah kasih dan Ia tidak mengingkari jati dirinya. Semoga kita menjalani hari-hari kita dengan tetap percaya pada jati diri Allah. Jati diri Allah yang diperkenalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.